Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa pula adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Semoga kita bisa menggunakan seluruh amanah nikmat pemberian dari Allah ini kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk beramal soleh lillahi taala. Sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan ketaatan tersebut, saat tutup usia nanti atau meninggal nanti, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadz-dzulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan pagi ini di hari kelima bulan Muharram 1442 Hijriyah. Mari terlebih dulu kita membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menangkap dan mempelajari ilmu serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitil kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sambung dengan membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya
wa abu'u bidzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Qami'ut Tughyan Syarhun ala Manzumati Syu'abil Iman, yang mana kitab ini menjelaskan tentang cabang-cabang iman atau aplikasi keimanan yang diwujudkan melalui amal-amal keimanan. Dan pada kesempatan ini kita masuk ke dalam cabang iman yang ke-76. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa syu'batus sadisatu was sab'una. Dan cabang iman yang ke-76, islahul fasadi, adalah mendamaikan perseteruan. Secara bahasa, al-fasad maknanya adalah kerusakan. Yang dimaksud kerusakan di sini adalah kerusakan hubungan. Yang mana semestinya kita menjaga hubungan baik dengan sesama saudara, sesama muslim. Maka kalau ada perseteruan ataupun pertengkaran, konflik dan sejenisnya di antara kaum muslimin, maka kita sebagai seorang mukmin buktikan keimanan kita dengan mendamaikan al-fasad, kerusakan hubungan atau perseteruan bainal muslimaini, antara dua muslim. Mahma wujida, selama ditemukan, ilaihi, padanya, sabila, jalan keluar. Selama pada kasus perselisihan tersebut bisa ditemukan solusi atau jalan keluar atas pertengkaran perselisihan itu, maka kita sebagai mukmin muslim, apalagi yang dekat dengannya, harus bisa membantu mendamaikannya. Qala Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kutipan ayatnya, fa aslihu baina akhwaikum. Depan ayatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Innamal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu. Jadi kita kalau orang beriman nih, kata Allah, apa? Ikhwatun, bersaudara. Kita sebagai sesama mukmin satu sama lain saling bersaudara. Bahkan dalam hadis Nabi, antara mukmin dengan mukmin itu bersaudara, bahkan hubungannya itu seperti bangunan yang saling mengokohkan satu sama lain. Al-mu'min akhul mu'min. Kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dahu. Mukmin adalah saudara mukmin. Artinya bersaudara satu sama lain. Ya. Mukmin saudaranya adalah mukmin. Saling bersaudara. Bahkan perumpamannya itu seperti bunyan, bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dahu, yang saling mengokohkan satu sama lain. Kita lihat bangunan, komposisinya ada pasir, semen, split, bata, batako, hebel, air, aci, dan sebagainya, kapur.
satu sama lain saling mengokohkan. Dan tidak perlu menonjolkan ini kukoh, ini kuat karena semen. Sehingga semen ingin menampakkan diri. Kata air, oh tidak bisa. Ini bangunan kalau nggak ada air, pasir, semen, tidak akan bisa bersatu. Kata bata, oh enggak ini saya. Kata besi, oh enggak ini karena saya. Kalau semuanya sama-sama ingin menonjolkan diri dan tidak damai, tidak akur, tidak akan menjadi bangunan yang kokoh. Begitu pula kita sebagai satu saudara, persaudaraan, itu harus saling mengokohkan satu sama lain. Nggak boleh menjatuhkan satu sama lain, menghina, nyinyir. Ada perbedaan selama tidak prinsipil, selama perbedaan itu masih bisa ditolerir, dimaklumi, dan kalau perbedaan itu furu'iyah ada dalilnya, lebih baik kita saling menghormati satu sama lain. Misal ada perbedaan, yang satu kunut, satu yang lain tidak kunut. Ya kalau itu ada dalilnya masing-masing, ya saling menghormati dan menghargai. Nggak perlu ribut dan nggak perlu mencibir. Kedepankan akhlak. Karenanya penting kita belajar akhlak. Kedepankan, dahulukan etika akhlak ketimbang fikih dan lain-lainnya. Bukan berarti fikih tidak penting. Fikih penting, tapi jangan lupa juga dalam perbedaan itu harus dibingkai dalam akhlakul karimah dan dalam ukhuwah Islamiyah. Maka kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Karena kita ini sebagai mukmin bersaudara satu sama lain, maka fa aslihu, maka damaikanlah, islahkanlah baina antara akhawaykum, kedua saudaramu. Sehingga kalau terjadi perselisihan, damaikan, islahkan. Dan kita sebagai teman yang ada di sekitar dua pihak yang bertikai harus bisa mendamaikannya. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, man yashfa' syafa'atan hasanatan, barang siapa yang memberikan pertolongan. Syafaat itu pertolongan. Syafaat dan hasanatan, halnya pertolongan yang baik dalam arti membantu mendamaikan orang lain. Kita mau bersusah payah menolong orang atau dua pihak yang bertikai, yakun lahu, maka ada baginya. Artinya ia akan memperoleh nasibun, bagian, maksudnya pahala, minha, dari kebaikan itu. Ini menunjukkan betapa bagusnya keutamaan orang yang menolong dua pihak yang bertikai. Bahkan dalam surah Al-Anfal ayat pertama, Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum. Bukti kalian bertakwa kepada Allah, buktikan dengan apa? Wa aslihu, dan damaikanlah. Islahkanlah antara apa? Ya, dzata bainikum. Antara dua orang yang bertikai di antara kalian. Dua saudara di antara kalian yang bertikai. Maka kita harus mau, harus peduli terhadap teman-teman, sahabat, kerabat yang bertikai. Waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi, riwayatnya dari Abu Darda. Itu. Kalau dalam Tirmidzi, dalam kitab Sifati Qiyamati Warraqiq, ya, juga dalam Sunan Abi Daud, riwayatnya Abi Darda juga dalam kitab Al-Adab. Apa kata baginda Nabi? Ala ukhbirukum. Apakah la? Ala, apakah mau? Atau maukah
ukhbirukum, aku beritahukan kepada kalian. Kalau Nabi nanya begitu, maukah kalian aku beritahukan? Kalau Nabi yang nanya begitu, kira-kira jawabannya mau atau tidak? Oh, mau. Nabi pemberi kabar gembira bagi orang yang beriman. Maukah aku beritahukan kepada kalian bi afdhala, tentang amal yang lebih utama, min darajatis salati, daripada derajat salat, wasyami, derajat puasa, wassadaqati, dan sedekah. Jadi ada amal yang lebih utama daripada derajat ya, salat, puasa, sedekah. Ada yang lebih afdol, ada. Ya. Ini maksudnya adalah bisa jadi kita kadang mementingkan keutamaan untuk diri kita, dapat pahala untuk diri kita dengan cara apa? Salat sunat, puasa sunat, sedekah sunnah. Mementingkan biar kita dapat pahala. Wah. Tapi ada yang lebih utama dari itu. Apa? Ya. Nabi sampaikan, mau nggak aku beritahukan yang lebih utama dari itu semua? Amalan apa yang lebih utama dari itu semua? Ya. Mau nggak? Kata sahabat apa? Qalu bala. Ya. Mau dong ya Rasul, tentu mau. Qala, jawab Nabi, amal utama tersebut adalah islahu dzatil baini. Itu mendamaikan dua orang yang berseteru atau bermusuh. Loh, kok bisa ada amal yang lebih utama dari sholat, puasa, sedekah? Katakanlah sholatnya sholat sunnah, puasanya puasa sunnah, sedekahnya sedekah sunnah. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau puasa sunnah, sholat sunnah itu untuk kepentingan diri kita, biar kita dapat pahala. Tapi kita lupa peduli terhadap sesama. Ingat, agama kita sangat memperhatikan bagaimana kita ini peduli terhadap sesama. Sampai Nabi dalam riwayat lain, pernah ada yang mengadukan kepada Nabi, ada seorang sholat malamnya rajin, puasa sunatnya rajin, tapi tidak baik kepada tetangganya. Apakah dia masuk surga? Jawab Nabi, tidak. Karena dia menyakiti atau tidak baik terhadap tetangga. Nah, kita boleh melakukan ibadah-ibadah sunnah tadi. Tapi ada yang tidak kalah penting. Yaitu mendamaikan orang yang bertikai. Itu yang pertama maknanya. Bahwa sholat sunat yang kita kerjakan itu untuk diri kita sendiri. Tapi jangan lupa kita juga harus peduli terhadap sesama. Yang kedua, maknanya adalah kita ini mau sholat. Tapi bagaimana sholat kita akan tenang sedangkan kita ada atau di dekat kita ada orang yang bertikai. Sehingga tidak akan hadir kekhusyuan dalam sholat. Khidmatnya dalam sholat. Karena apa? Ada orang yang bertikai. Dan juga jika sholat itu berefek pada apa itu? Dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Tanha anil fahsya iwal mungkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka buktikan. Dengan cara apa? Ayo kita sholat. Jangan lupa juga mendamaikan orang yang bertikai. Berselisih. Sedekah. Ya, apalagi sedekah. Sedekah dengan harta bagus. Bahkan dulu dalam bahasan apa? Kitab Fathul Qorib ya. Orang yang berutang itu boleh mendapatkan bagian dari zakat. Namanya apa itu orang berutang?
ghorim, di mana utangnya itu untuk mendamaikan dua belah pihak yang bertikai. Itu utangnya. Digunakan untuk hal yang positif. Nah, jadi amal yang lebih utama dari apa yang sedang kita lakukan itu adalah mendamaikan dua orang atau dua pihak yang bertikai. Titik. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdhalus shadaqati, yang paling utama dari sedekah, artinya sedekah yang paling utama, itu maksudnya. Kalau dalam bahasa Sunda kan pang utama na sedekah, biar enak. Sedekah yang paling utama islahu dzatil baini, adalah mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Baina itu kan antara. Sedekah yang utama adalah mendamaikan dua orang yang berselisih. Ya betul, kita itu sedekah bisa dengan harta, tapi juga bisa dengan tenaga dan pikiran. Seperti kita berletih-letih, capek-capek, tenaga kita jalan kaki datang kepada dua pihak yang bertikai. Itu yang kita lakukan adalah bagian dari sedekah. Sedekahnya sedekah tenaga dan mendamaikan dua orang yang berselisih. Bahkan dalam hadis Arba'in dari Imam An-Nawawi ada hadis begini. Hadis nomor 26 kalau tidak salah itu. Setiap sendi dari manusia wajib dikeluarkan sedekahnya. Di antara bentuk sedekah itulah adalah ta'dilu bainasnaini sedekah. Kamu mendamaikan dua orang atau dua pihak yang berselisih, itu juga bernilai sedekah. Jadi jangan anggap bahwa sedekah itu melulu dengan harta. Tapi sedekah juga adalah dengan mendamaikan dua orang. Kita tidak melulu datang dua pihak. Bisa saja kita ini WA ke dua pihak. Bahkan ketika menggunakan strategi tanda petik seakan-akan berbohong, ya seakan-akan, tapi itu kan berbohong. Misal begini, datang No ini ingin mendamaikan antara Epul dan Amai. Ya. Epul dan Amai ini sedang bertikai. No datang kepada Epul. Pul, kata Amai itu sebenarnya memuji Epul. Epul itu orangnya baik. Amai juga pengen minta maaf. Cuma ya gengsi. Ya pengen beres ini masalah. Lalu datang kepada Amai. Bilang Epul tuh muji Amai. Amai sebenarnya orang baik. Ya masalah ini terjadi karena kesalahpahaman dan sebagainya. Nah, No melakukan itu boleh. Dimana tujuannya untuk mendamaikan dua belah pihak yang bertikai. Itu teknis dan strategi saja. Harus mau mendamaikan. Harus jadi juru damai. Kelak kalian berkiprah di masyarakat sebagai ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat. Ada saja masalah dan kita bisa menyelesaikan masalah itu. Di antaranya tentang dua yang berselisih. Harus bisa kita menyelesaikannya. Tentu bukan sekedar kita menyelesaikan masalah, tapi harus didukung dengan teknik strategi, siasat. Teknik komunikasi, bicaranya harus benar. Harus diajar dulu bicaranya. Kalau perlu sebelum ketemu orangnya, kita belajar dulu menata katanya supaya tidak salah lidah. Biar tidak salah dalam bicara. Boleh itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Ini nih yang barusan. Laisa bikadzabin.
tidaklah termasuk orang yang bohong. Artinya tidak disebut pendusta. Nah, di sini dalam Sahih Al-Bukhari, juga dalam Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud. Riwayatnya dari Ummi Kulthum binti Uqbah. Kalau dalam Sahih Bukhari dalam kitab As-Sulhi bab laisal kadhibu alladhi yuslihu bainan nas. Babnya tentang mendamai bukan termasuk orang pendusta, orang yang orang yang mendamaikan dua orang. Apa kata Nabi? Laisa bikadzabin, tidaklah termasuk orang yang bohong. Man aslaha, orang yang mendamaikan bainatna ini antara dua orang yang berselisih. Faqala khairan, lalu ia bicara tentang kebaikan. Seperti tadi teknisnya itu contohnya. Boleh seperti itu. Ya supaya tidak terkesan berlebih-lebihan dan bohong, kita bisa saja bilang begini. Tadi Amai dan Epul bertikai. No datang sebagai juru damai. No bilang kepada Amai, Mai, kayaknya kalau, kan pakai kayaknya tuh. Kayaknya kejadian perselisihan ini karena salah paham. Kayaknya kalau duduk bareng, Epul itu mau deh. Epul itu kayaknya mandang Amai itu sebenarnya baik. Nah itu kan nggak bohong. Berarti menggunakan kayaknya, kira-kira. Sama halnya orang juga fitnah itu kan dia bilangnya kayaknya. Orang suudzon juga menggunakan kayaknya. Mungkin bisa jadi. Kita juga kenapa tidak gunakan kata-kata itu untuk mendamaikan dua orang supaya tidak terkesan sebagai dusta. Walaupun tadi ya kita mengarang cerita, tapi untuk mendamaikan Nabi bilang laisa bikadzabin man aslaha bainats naini. Faqala khairan, lalu ia berbicara tentang apa? Kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shadaqati, sedekah yang paling utama, antu'ina, yaitu kamu memberikan pertolongan. Tu'ina, ada nasta'in, minta pertolongan. Ada i'anah, ada ma'unah, ada isti'anah, sama-sama. Kata dasarnya tolong ya. Aunu, tolong juga. Sedekah yang paling utama apa? Adalah antu'ina, adalah kamu memberikan pertolongan bijahika, dengan pangkatmu. Kamu punya posisi penting di masyarakat atau di pemerintahan. Kamu gunakan pangkat kedudukanmu itu man terhadap orang la jahalahu, yang tidak punya kedudukan. Artinya apa? Kamu gunakan kedudukan posisimu itu sebagai pejabat untuk apa? Untuk kebaikan. Bukan keburukan, untuk kebaikan, seperti mendamaikan dua orang atau dua belah pihak. Titik. Wa'lam, dan ketahuilah oleh kamu. Ini pesan dari Syekh Muhammad Nawawi kepada kita. Ketahuilah oleh kamu, anna hajrul muslimi, bahwa sesungguhnya mendiamkan al-muslimi, seorang muslim, maksudnya tidak bertegur sapa. Mungkin karena ada masalah, ada perselisihan. Al-muslima, terhadap muslim lain. Bahwa mendiamkan seorang muslim terhadap muslim lainnya, aktsaro, yang lebih, min thalathati ayamin, dari 3 hari, mahma ghadiba alaihi, selama ia marah, alaihi, kepadanya, haramun, itu adalah haram. Dia enggak tegur sapa. Dalam diamnya itu masing-masing kedua belah pihak marah, ataupun salah satunya marah dalam hatinya tuh kesel, enggak mau. 3 hari itu, bahkan lebih dari 3 hari enggak bertegur sapa.
maka haramun itu adalah haram. Nggak boleh. Ya nggak ketemu karena ada uzur. Kan bisa lewat WA. Kan bisa lewat teleponan. Selesaikan masalahnya. In wajahu, jika ia bertemu muka. Walam yukallimhu, dan ia tidak berbicara. Ya, kepadanya. Hatta bisalami, sampai-sampai apa? Tidak mau mengucapkan salam. Illa, kecuali atau melainkan li'udhrin syar'iyyin, karena alasan syariat. Apa contohnya? Kakaunil mahjuri, seperti kaunil mahjuri, kauni keadaan, al mahjuri orang yang didiamkan, tidak tegur sapa, nahwa fasiqin, semacam orang yang fasik. Au mubtadi'in, atau ahli bid'ah. Bid'ah yang dolalah. Bid'ah dolalah itu udah jelas-jelas agama kita mensyariatkan sholat subuh 2 rakaat, misalnya 3 rakaat, nambah-nambah ya. Atau bid'ah dolalah itu punya keyakinan jelek tentang Allah. Itu bid'ah dolalah tuh. Seperti mujassimah tuh, menganggap Tuhan berfisik misalnya. Itu nggak boleh. Sebab tidak ada yang hasanah. Nah, ini orang yang fasik, orang yang pelaku bid'ah dhalalah, kita diamkan. Nah, yang begini ini fala yahrumu, maka tidak haram mengacuhkannya. Wa in kana hajruhu, dan meskipun hajruhu, jika mendiamkannya itu la yufiduhu, tidak dapat berguna baginya, tarkal fiski, meninggalkan perbuatan fasiknya. Ini kita mendiamkan dia itu biar dia meninggalkan perbuatan fasiknya itu. Misalnya kita diamin dia. Kenapa? Kita diamkan karena benci dengan kelakuan dia yang fasik itu. Fasik itu kan artinya apa? Dia melakukan dosa ya. Fasik itu artinya secara bahasa busuk. Kebusukannya karena dia melakukan dosa. Kita diamin. Sampai dia nanya, kenapa sih saya didiamin? Nggak tanya-tanya. Habisnya kamu itu apa? Tukang melawan dosa sih. Nah, misal kayak gitu. Di mana kita meninggalkan, di mana kita mengacuhkan tidak bertegur sapa itu, tujuannya apa? Untuk atau supaya dia itu meninggalkan kefasikan. Meskipun memang wa in kana hajruhu, mendiamkan tersebut itu la yufidu, tidak berfaedah baginya tarkal fiski, meninggalkan perbuatan fasik. Ya, tujuan kita sih baik sebenarnya, supaya dia meninggalkan fasikan. Naam, ya. Seperti itulah lau ulima, jika diketahui anna bahwa anna hajrahu yahmiluhu. Ya kayak gitu ketentuannya, seandainya atau jikalau ulima, jika diketahui anak bahwa hajrahu, mendiamkannya itu yahmiluhu, bisa membuatnya ala ziyadatil fiski, atas atau bertambahnya perbuatan fasik, imtana'a, maka hal itu dilarang. Artinya apa? Kalau kita tahu dengan pasti, dengan yakin, mendiamkannya itu malah dia tambah fasik, maka itu dilarang. Dilarang apa? Dilarang mencuekannya. Itu maksudnya. Dia suka dosa. Kita diemin aja. Ketika didiamkan pengalamannya kalau dia didiamkan, dia malah tambah melakukan dosa. Itu dilarang, mencuekannya itu. Nggak boleh. Kalau begitu ya kita tanya, kalau begitu ya kita tegur sapa, ingetin, saya itu tadinya mau diemin kamu sebagai treatment supaya kamu itu tidak melakukan dosa lagi. Tahu-taunya kamu lain dosa. Enggak, jangan. Nah, kita segera tuh ngingetin dia, jangan sampai mencuekannya. Jadi maksud na'am lau ulima di sini, ya, seandainya diketahui dengan pasti bahwa mendiamkannya itu malah dia tambah melakukan fasik,
maka mencuekannya itu, mendiamkannya itu imtana dilarang. Amma lau lam yuwajihu. Amma adapun lau seandainya lam yuwajihu, mereka lam tidak saling berhadapan, yuwajihu itu berhadapan. Artinya tidak bertegur sapa itu karena mereka tidak saling berhadapan. Amma ini sebelumnya memang ada masalah dengan Apple. Tapi nggak ketemu nih, nggak berjumpa. Nah, tidak bertegur sapa itu karena nggak sempat ketemu, nggak ada waktu untuk ketemu. Fala hurmata, maka tidak haram. Tadi sedang ada perselisihan, tidak bertegur sapa. Sebenarnya pengen beres, pengen udahan masalahnya. Cuma uzur, tidak bertegur sapa itu tidak berjumpa. Karena tidak berjumpa, tidak bertegur sapa itu. Ya dulu belum ada alat komunikasi seperti WA, telepon dan sejenisnya. Ya sekarang ada, bisa menggunakan fasilitas alat telekomunikasi itu. Wa in makatha sinina, meskipun ya, lamanya itu bertahun-tahun. Misalnya bertahun-tahun nggak ketemu. Ya. Jadi nggak ketemu itu bukan berarti tidak bertegur sapa. Tapi karena memang ya terpisah antara jarak juga waktu. Kama qalahul mudabighiyu, hal ini kama sebagaimana qalahu berkata tentang hal itu, hal demikian pendapat tadi siapa? Al-Mudabighiyu, Syekh Al-Mudabighi. Titik. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yahjura, untuk mendiamkan akhahu, saudaranya, fauqa thalathati ayyamin, di atas atau lebih dari 3 hari. Didiemin, ada masalah didiemin aja. Gitu. Bahkan kalau punya saudara, punya istri didiemin, harus ada tahu dulu dia tuh didiemin karena apa. Jangan sampai didiemin nggak jelas. Syukur kalau didiemin, orang tersebut akhirnya nanya, kenapa sih saya didiemin? Sampaikan, kamu itu melakukan kesalahan ini. Gitu. Atau sebelumnya, saya kesal sama kamu karena kamu begini dan begini, melanggar aturan agama. Saya diemin. Jadi dia tuh biar mikir. Tapi, jangan sampai lebih dari 3 hari. Katakanlah sehari saja dieminnya sebagai treatment. Tapi, jangan sampai lebih dari 3 hari tidak bertegur sapanya itu. Kalau cara yang tadi oke. Dia nyampaikan dulu, saya tuh begini, nggak suka sama kamu. Saya tidak senang kalau kamu itu melanggar syariat agama. Tapi ini mah jeleknya adalah marah-marahan, lalu tidak bertegur sapa, tidak bertanya, saling cuek satu sama lain. Kemudian kata Nabi, nggak halal, nggak boleh bagi muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Faman hajarahu, maka jika dia mendiamkan fawqa talatin, di atas 3 hari, famata, lalu ia mati, meninggal, dakhalan nar, maka masuk. Nauzubillah min dzalik. Karena apa? Ya, ada rasa dendam dalam hatinya satu sama lain karena dia marah. Titik. Faqaulun nadhimi. Nah, ini membahas tentang komentar tentang nazam. Nazam Syu'abul Iman. Ya. Maka perkataan nazim, yakni Syekh Zainuddin bin Ali Al-Qushini, dalam nazam tersebut ada kata waqtir kabiran. Waqtir. Apa arti waqtir itu? Dan apa? Waqtir itu hormatilah orang yang tua. Bitasdidil qafi,
ditasdidkan qafnya, waqtir. Waqtir. Ay bijallihi, yakni makna dari kata waqtil adalah bijalli, hormatilah, bijallihi sebab kebesarannya. Ayij'alhu sayyidan aziman, yakni makna waqtir adalah ij'alhu, jadikanlah ia orang tua itu, yakni orang yang lebih tua, orang yang lebih sepuh usianya, orang yang lebih dewasa itu, sayyidan sebagai pimpinan, aziman yang agung. Artinya hormati dia, laksana atau sebagai orang yang orang yang agung atau seorang yang terkemuka. Titik wa qawlu fatukramu, dan ucapan kinazim fatukramu bil bina'i dibaca dengan mabni lil maf'uli. Ya, mabni fatukramu, maka dimuliakan. Karena waqir kabiran warhaman nasaghirana asli lihajil muslimin fatukramu, maka engkau akan dimuliakan. Mabni lil maf'ul atau mabni lil maj'ul. Diketahui enggak siapa yang memuliakannya? Disebutkan tidak di sini? Tidak. Akan dimuliakan. Tentu kalau kita boleh rinci, akan dimuliakan ya oleh Allah, oleh sesama. Sama manusia akan hormat kepada orang yang menghormati. Ayat intuslihu al-fasada, maknanya adalah jika Anda mendamaikan al-fasada, kerusakan hubungan alias persatuan bainal muslimina boleh, bainal muslimaini boleh. Kalau bainal muslimain antara dua orang muslim yang bertikai, atau bainal muslimina antara orang-orang Islam, fa anta tukramu, maka kamu akan dimuliakan indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah Ta'ala akan memuliakan di hadapan manusia pula. Kalau kita mau mendamaikan, tentu akan punya citra kesan yang positif. Nah, mudah-mudahan kita usai mengaji cabang iman yang ke-76 ini, manakala ada yang bertikai, kita bisa damaikan. Ataupun kita jaga jangan sampai bertikai, ataupun yang namanya konflik ada saja, harus pandai mengelola konflik dan menyelesaikan konflik tersebut dengan baik, ya, dengan baik, tanpa adanya halangan dan tanpa adanya konflik-konflik selanjutnya. Itulah Islam mengajarkan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqina faqi ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qawfil unta wa dzakar. Wasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.